11 malam ini di Kompas TV. Saudara, skuad Timnas Indonesia telah lengkap dan siap hadapi Arab Saudi dan Irak pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 28 pemain telah mengikuti latihan pada Senin malam, termasuk Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Martin Pas. Pelatih Timnas Patrick Kluivert menyatakan terlepas dari kondisi kebugaran pemain, persiapan Timnas sudah cukup baik. Soal kiper Timnas Martin Pas siap untuk diturunkan di laga nanti, namun Hernando juga bisa menjadi opsi penjaga gawang utama Kluivert yang juga menekankan pada detail strategi untuk terus dilatih agar bisa dieksekusi dengan sempurna dalam pertandingan. Kluivert menyebut Indonesia hanya berjarak 2 pertandingan menuju sejarah lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia. Karenanya pelatih asal Belanda ini meminta anak asuhnya melakukan yang terbaik di 2 laga nanti. Itself, the play day, and you know that's the most important thing. You prepare them, but the day itself, the execution needs to be good. Set pieces, ball possession, ball loss, everything needs to be on fleek because we're 180 minutes plus away from the World Cup. So our aim is to do our thing and qualify. Di sisi lain, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menolak protes PSSI soal penunjukan wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali untuk laga Timnas melawan Arab Saudi. Dalam surat balasan ke PSSI, AFC sebut penunjukan tim wasit dari asosiasi anggota yang sama adalah praktik standar yang sudah diterima secara luas. Sebelumnya, PSSI juga sempat melayangkan surat protes meminta agar wasit Ahmad Ali diganti. Alasannya, Ahmad Ali berasal dari Kuwait, negara yang masih satu kawasan dan juga satu rumpun dengan tuan rumah Arab Saudi, sehingga dikhawatirkan tidak netral. Namun AFC mengklaim tidak akan terjadi konflik kepentingan karena wasit yang dipilih merupakan wasit elit AFC yang terlatih dan bertanggung jawab, katanya. Menyusul surat balasan dari AFC, PSSI menyatakan menerima keputusan AFC itu. Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang, keputusan ini merupakan kewenangan dari AFC. Oleh AFC, surat tersebut sudah dibalas dan tetap dengan konsisten dengan wasit yang telah ditetapkan dan ditugaskan sesuai dengan surat AFC beberapa waktu yang lalu yang dikirimkan kepada PSSI. PSSI menerima keputusan itu karena keputusan tersebut menjadi kewenangan dari AFC. Kami mempercayakan seperti sebagaimana balasan surat dari AFC kepada kami, kepada PSSI, dan tentu kita sangat berharap bahwa sportivitas, fair play dalam pertandingan ini sangat kita nantikan dan sangat kita tunggu. Sebelumnya manajer Timnas Sumarji menyatakan para pemain Timnas akan tetap fight untuk memenangkan pertandingan lawan Arab Saudi dan Irak. Sumarji tegaskan Timnas tidak akan terpengaruh dengan siapapun wasit yang akan memimpin laga. Apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan. Yang pasti pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan hidup dan mati, dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit perangkat pertandingan, dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Saudara, AFC tolak protes PSSI soal wasit asal Kuwait yang akan pimpin laga Timnas versus Arab Saudi pada Kamis dini hari nanti. Bagaimana Timnas harus mengantisipasi masalah ini? Kita ulas bersama analis sepak bola Yusuf Kurniawan yang sudah hadir di studio, serta ada juga nanti Ketua Supporter Timnas Arab Saudi, Garuda Saudi, Muhammad Erlangga, dan juga mantan pemain Timnas, striker kita legendaris Zainal Arif. Selamat malam, Bang Yuke. Malam. Dan juga Kang Abo. Saya biasa manggilnya Bang Abo nih. Selamat malam, Ragi. Oke. Nanti juga akan bergabung
Mas Erlangga sama kita. Saya ke Bung Yuke dulu kalau gitu. Ini ya kita tidak bisa menghindari wasit asal Kuwait yang sudah akhirnya ditolak protesnya oleh FIFA dan juga AFC. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan situasi seperti ini, Bung Yuke? Iya, ini kan sudah jadi pembahasan di mana-mana ya, naik ke permukaan. Saya kira si wasit juga sudah aware soal ini ya. Jadi alih-alih kita mempersoalkan netralitas dari wasit, sudah diputuskan oleh AFC, keberatan kita ditolak. Jadi sebaiknya kita fokus dengan plan kita aja. Jadi gini, wasit ini kan manusia juga ya, pasti dia juga punya rasa. Iya. Kan? Kalau belum apa-apa kita sudah a priori sama dia, apalagi itu juga diperlihatkan oleh para pemain gesturnya di lapangan, itu malah membuat sentimentalnya muncul. Jadi kita harus bisa berdamai dengan keadaan, berkompromi dengan situasi. Kita ikutin style of play-nya wasit ini, quote on quote gitu ya. Misalnya ada momen-momen di mana yang kita pikir ini foul, oh ternyata di mata wasit itu nggak foul. Kita tahu tuh, oh berarti standarnya seperti ini. Ya, kalaupun ada protes nggak usah berlebihan ya, biasa nggak aja usah gitu. terlalu reaktif gitu ya. Karena itu akan jadi kontraproduktif. Akhirnya wasit akan terganggu juga, nggak nyaman juga. Alih-alih dia bisa bersikap netral, tegas gitu ya, tapi karena terus mendapatkan intimidasi dari provokasi dan kita terbawa dalam suasana itu, malah takutnya merugikan buat kita. Tapi kalau kita bisa ngikutin iramanya wasit, oh wasitnya kayak gini, kitanya paling quote on quote bisa ambil simpatinya wasit lah. Bahwa kita pemain yang tim yang bermain dengan fair play, kita respect gitu. Saya rasa dia juga akan tersentuh. Ya, ini masukan yang sangat baik sebenarnya. Tapi saya ingin tahu juga nih Bung Yuke, kalau kira-kira berdasarkan statistik kita pertandingan melawan tim Timur Tengah dan dipimpin oleh wasit juga yang asal dari Timur Tengah. Kira-kira ada nggak data yang menunjukkan bahwa kita ini lebih banyak dinetralkan oleh posisi wasit atau lebih banyak dirugikan atau diuntungkan? Kayaknya enggak juga sih. Yang sering terdengar memang kita dirugikan. Sering terdengar. Jadi saya masih ingat ketika pas kita main lawan Arab Saudi di leg kedua di GBK ya. Itu kan wasitnya dari Asia Barat kalau tidak salah ya. Sorry, dari Asia Tengah, bukan wasit dari Arab. Itu fair, itu kelihatan memang objektif gitu. Kitanya nyaman, terus wasitnya juga memang secara jelas tidak menguntungkan siapapun gitu ya, nggak menguntungkan Arab juga, nggak menguntungkan kita juga. Jadi memang selalu ada traumatis yang pernah kita bawa dari laga-laga sebelumnya kalau kita ketemu tim-tim Arab. Tapi ya sudahlah, ini kan memang sudah kejadian ya, sudah diputuskan seperti ini ya, kita harus terima, tinggal kita fokus dengan planning kita aja, kita nggak usah terlalu pusing dengan tentang wasit. Bagaimana kalau kita punya kualitas yang bagus, kita punya kemampuan tampil lebih baik, ya niscaya kita yang akan lebih beruntung gitu. Fokus aja lah ya. Oke, tapi saya tetap akan tanyakan juga ke Bung Abo. Bung Abo, Anda dulu di Timnas Indonesia, saya yakin udah mungkin ratusan atau puluhan ratusan kali bahkan ketemu tim-tim dengan gaya permainannya Timur Tengah, dan plus mungkin juga ada situasi di mana Anda saat menghadapi pertandingan melawan tim Timur Tengah dipimpin oleh wasit yang juga asal Timur Tengah. Ada pengalaman soal ini, bisa diceritakan, Bung Abo? Ya, kalau secara pengalaman pribadi sih saya tidak terlalu fokus terhadap kepemimpinan wasit ya. Waktu itu bagaimana sebagai seorang pemain kita fokus di lapangan, kita berjuang mati-matian dan kita mengikuti game plan yang dijalankan oleh kita sesuai instruksi dari para pelatih. Sejauh ini sih saya berharap para pemain kita seperti yang disampaikan oleh Bung Yuke terkait masalah wasit, kita ambil simpatinya wasit. Ya betul, lebih baik kita fokus aja di lapangan, jangan terlalu berpikiran masalah wasit. Karena kalau kita memikirkan masalah wasit, fokus kita di lapangannya juga jadi terbelah gitu. Nah, yang paling utama, tujuan kita kan ke sana bermain. Tujuan kita ke sana untuk bisa membuat sejarah. Seandainya ini kita lakukan, ini kan akan menjadi tonggak sejarah ya bagi kita. Dengan catatan ya itu tadi gitu. Masalah wasit jangan terlalu dipikirkan, siapapun yang memimpin. Ini kan sorotan dunia terhadap pertandingan ini tuh kan besar sekali, betul. Besar sekali gitu. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal ada sedikit cheating lah gitu ya, itu pasti ketahuan gitu kan. Nah, sebaiknya kita kembali lagi, fokus aja di lapangan, bermain semaksimal mungkin, jalankan game plan yang
diharapkan oleh PK, dan saya yakin dan saya masih punya keyakinan bahwa optimisme itu akan bisa kita lakukan bersama. Betul sekali kata Bung Abota di bahwa Indonesia dengan progresnya yang luar biasa sekarang jadi sorotan dunia begitu ya Bung Yuke. Sekarang kira banyak juga negara-negara di luar Asia bahkan yang memperhatikan progresnya Indonesia di bidang sepak bola ini. Tapi saya juga ingin tanyakan ke Mas Erlangga yang saat ini ada di Saudi. Selamat malam Mas Erlangga. Selamat sore waktu Saudi. Anda di Jeddah ya saat ini? Saat ini masih di kota saya tinggal di Riyadh, insya Allah. Oh di Riyadh, nanti tapi akan di Jeddah kan pasti ya? Iya, kita akan nyetir 10 tapi jam gini, ke Jeddah. Ya masalahnya saya juga pengen tanya, di dalam negeri, di tanah air kan ramai sekali ini apa publik membicarakan soal kepemimpinan wasit asal Kuwait gitu yang diduga atau dianggap mungkin bisa tidak netral dalam kepemimpinan wasit, ramai juga dibicarakan di lini massa, di media massa begitu. Kalau di Saudinya sendiri ada pembicaraan nggak soal wasit asal Kuwait ini? Kalau yang saya pantau sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Maksudnya untuk gamenya sendiri pun juga di sini kan giat bolanya lebih banyak ke arah mendukung klub ya. Jadi untuk tim nasional ya mungkin hanya tidak seperti di Indonesia di segala macam acara berita TV pasti membahas kan. Kalau di sini khusus acara sepak bola mungkin akan membahas. Tapi kalau untuk wasit sendiri kalau dari Saudi tidak ada membahas. Kalau dari kami sih kami berkaca kepada yang sebelumnya gitu. Maksudnya kita jangan terlalu buang-buang tenaga membahas wasit. Kalau misalkan diingat kan waktu pertandingan sebelum lawan Cina itu kan sempat juga tuh, wah kok wasitnya dari UAE. Kita udah pada teriak-teriak. Ternyata wasit Omar Ali itu sangat fair dan akhirnya adalah wasit yang menurut saya wasit dari Arab yang follower Indonesia paling banyak. Gak usah banyak inilah. Gak usah banyak buang-buang tenaga, buang-buang waktu untuk membahas ini juga berlarut-larut gitu loh. Oke, nah ini dari 3 narasumber saya yang saya wawancarai di awal ini, ada pesan buat timnas juga. Yang penting fokus dulu aja ke pertandingan dan publik sepak bola Indonesia juga tidak usah terpengaruh lah ya dengan kepemimpinan wasit ini. Fokusnya untuk mendukung permainan yang positif dari timnas Indonesia melawan Arab Saudi nanti. Nah kalau gitu saya beranjak ke taktik yang akan dijalankan ya kalau gitu Bung Yuke. Kita lupakan dulu lah soal wasit. Kita fokus untuk formasi yang akan dilakukan atau diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert. Belakangan ini kan juga ramai dibicarakan bahwa Kluivert dengan uji cobanya kemarin lawan Libanon menerapkan 4 back ya di belakang, dan itu sebenarnya berhasil nggak berhasil gitu. Ada sisi positifnya tapi ada juga sisi negatifnya. Dan diduga melawan Arab Saudi akan tetap mempertahankan 4 back. Menurut Anda bakal efektif apa enggak? Iya, sayangnya memang ketika kita dapat agenda uji coba September kemarin lawan Cina TP maupun lawan Libanon, lini pertahanan kita nggak keuji. Jadi 4 backnya itu agak useless juga gitu ya. Karena kita praktis hanya one way traffic, hanya satu arah gitu nyerangnya. Nah itu yang saya kira juga akan menjadi bahan pertimbangan matang dari tim pelatih bagaimana untuk menerapkan strategi nanti lawan Arab Saudi, karena Arab Saudi pasti mainnya nggak akan main deep seperti ketika Cina TP maupun Libanon nunggu di belakang, nggak mungkin. Mereka pasti akan mainnya inisiatif, mainnya akan terbuka, mainnya akan di depan gitu ya. Pertahanan tinggi gitu. Nah kita harus benar-benar hati-hati, harus sabar, jangan terburu-buru main frontal terbuka, karena Arab Saudi itu punya strength yang luar biasa. Ini akan banyak power dan physical yang akan tersaji nanti di laga tersebut. Jadi kitanya harus smart mainnya, lihat momentumnya, temponya, kapan kita harus menyerang, kapan kita harus delay, bagaimana ngatur ritmenya gitu ya. Jadi nggak ngegas terus gitu kan. Itu yang harus kita tanamkan gitu. Karena yang kita hadapi ini memang ambisinya besar dan mereka punya kualitas. Punya tradisi juga di Piala Dunia. Punya tradisi udah 6-7 kali gitu. Jadi kitanya harus smart, alih-alih formasi dengan 4 back ataukah dengan 3 back ya saya kira nanti Coach Patrick yang akan memutuskan. Kalau kita dengan 4 back seperti yang udah kita perlihatkan di 2 lagu uji coba kemarin, itu sudah dibaca pasti. Karena kan video mudah sekali didapatkan oleh setiap tim, termasuk kita juga mungkin udah dapat video-videonya Arab Saudi. Nah ini yang kalau Patrick berani membuat kontra strategi dari penampilan Garuda sebelumnya, ini menarik nih. Misalnya ternyata pakainya 3 back gitu kan. Wah, itu mungkin Arab agak terkejut-kejut juga. Atau inverted ya, di situasi tertentu menerapkan 4 back, nanti juga bisa 3 back gitu. Hybrid istilahnya. Hybrid, betul. Ya. Jadi seolah-olah kita pakai
4 back, tapi dalam momen kita pegang bola kita jadi 3 back Itu. karena satunya naik ke atas. Dan dalam tradisi sepak bola modern seperti itu sudah lumrah. Sudah Ya, lumrah. di liga-liga Eropa juga kita melihat banyak pelatih yang menerapkan inverted strategy di Iya, situasi-situasi tertentu dalam gameplay, dalam permainan yang sedang berjalan. Tapi saya tanya juga ke Kang Abo, Bung Abo, kalau Anda dulu sebagai striker, Anda kan di lini depan ya dulu, penjebol gawang lawan gitu. Sebenarnya kalau dari strategi penyerang atau dalam maupun juga bertahan, Anda lebih nyaman di belakang itu digawangi atau dikawal oleh 4 back atau 3 back kira-kira? Iya, dulu saya sempat berhadapan dengan tim Arab Saudi. Waktu itu kalau tidak salah formasinya pakai 3-5-2 waktu itu ya. Oke. Ya, di Piala Asia. Kita pakai 3 center back, tetapi ya itu tadi. Walaupun pakai 3 center back dengan postur yang sangat tinggi yang dimiliki oleh tim Arab Saudi, kami waktu itu kewalahan. Harapan sih dengan strategi mau 3 back sejajar ataupun 4 back sejajar, saya pikir lebih konsentrasi dalam hal-hal bola atas. Tetapi saya yakin dengan situasi seperti sekarang, kita punya center back yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Ya. Ada Jay juga, sang kapten. Juga di belakang di situ ada Kevin Dick dan juga Calvin Verdong. Yang kemarin ya, saya berkaca dari pertandingan kemarin kita uji coba, ada juga Yakob Sayuri. Saya pikir 2 center back ini sudah teruji dan rasa-rasanya kita tidak akan kecolongan di dalam hal bola-bola atas ya. Oke. Yang terpenting fokus, jangan biarkan mereka berkembang, dan yang paling utama kita jangan sering kehilangan bola. Itu mungkin ya harapan dari saya di pertandingan nanti. Kayaknya memang harus gas di awal ya. Gas di awal Ya, supaya boleh. nanti kalau kita sudah ada bisa mencuri gol di Iya. menit-menit awal, itu bisa strategi yang diterapkan bisa berubah. Inverted tadi yang dibahas oleh Bung Yugo juga. Ya situasional, kita bisa bertahan. Ya gimana Bung Abu? Ya, tetapi kalau situasi di awal kita sudah melakukan penyerangan gitu, itu ada sedikit high risk juga. Tetapi kita harus bisa melihat bagaimana mereka melakukan strategi apa. Oke. Seandainya di 15 menit pertama kita udah ketahuan tuh. Biasanya untuk para pemain depan, tengah dan juga belakang, kita bisa meraba di 15 menit babak pertama. Sebaiknya kita harus melihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Di situ baru apa kontra strategi akan kita juga lakukan. Oke, ini menarik nih. Saya tanyakan ke Mas Erlangga juga yang ada di Saudi. Mas Erlangga, kita mendengar di tanah air bahwa media Saudi katanya sebut soal Marcelino yang menjadi momok buat mereka juga sebenarnya. Waktu pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi juga Marcelino ini ngacak-ngacak banget, punya peran yang sangat sentral untuk kemenangan Indonesia di kandang Arab Saudi. Nah, kabarnya media Saudi mendengar kabar Marcelino yang tidak bergabung di timnas, mereka senang Mas Riko tidak main. Itu benar apa enggak nih? Oh, enggak ada Enggak juga gitu. Malah berita yang saya tonton kemarin ya, ada program berita yang membahas tentang pertandingan ini, malah mereka fokus kepada kelemahan tim nasional Indonesia. Jadi disebut situ mereka menyebutkan 3 cara untuk mengalahkan Indonesia. Yang pertama adalah mengasih bola kepada Veras, which is strikernya yang sekarang lagi rajin nyetak gol ya di klub, strikernya Al Ahly, dengan cara crossing. Jadi mereka tuh menganggap Indonesia itu lemah di far post. Bola-bola crossing di far post, itu yang mereka sebutkan. Jadi kalau yang saya lihat dari analisanya pundit-pundit yang ada di Saudi adalah mereka akan mencoba mengincar seperti itu. Mereka menganalisa beberapa pertandingan Indonesia yang terakhir, bukan hanya pertandingan persahabatan kemarin aja. Oke. Nah ini juga sepertinya harus juga dicontek, didengar oleh staf kepelatihannya timnas supaya juga bisa diantisipasi. Nah, Bung Yuga, kalau gitu ada faktor lain yang juga ingin saya tanyakan soal beberapa mentalitas beberapa pemain yang sepertinya kalau di PlayStation lagi hijau nih, lagi naik gitu ya. Kayak misalnya Calvin Verdong yang punya catatan positif di Lille gitu ya. Dia sempat menang di Europa League di melawan AS Roma, lalu juga menahan imbang timnya ya, meskipun dia tidak main kemarin lawan PSG sang pemuncak klasmen. Ada juga misalnya pemain-pemain Persib Bandung yang baru saja menang di Champions League Asia ya, melawan Bangkok United 2-0. Ada juga misalnya Go Ahead Eagles yang berhasil menahan NEC Nijmegen gitu. Nah, ini tim-tim yang positif hasilnya dan yang memengaruhi juga mentalitas para pemain timnas ini, apakah juga akan tercermin nanti di pertandingan melawan Arab Saudi? Saya akan tanyakan itu, Bung Yuga, setelah jeda sesaat lagi di Sapa Indonesia Melawan Total bersama kami.
Viva melewati 7 tahap nanopurifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wingswood. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, 수수 awet muda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Every mile is a collection of new discoveries. Suzuki Franks, marvelous at every mile. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, 수수 awet muda. Beli popok celana dewasa 3-in-1 buat Eke si Oma Linca. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Kebelet, beli aja. Praktis, gak bocor say. Oma Opa, no worry. Pakai. Semua jadi easy. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, 수수 awet muda. Masih membahas persiapan timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dalam babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026. Tadi saya bertanya ke Bung Yuke bahwa mentalitas pemain di klub-klubnya yang punya punya peran penting dan menghasilkan sisi positif begitu ketika timnya menang. Ini akan tercermin nggak sih kira-kira di permainan timnas nanti? Amin ya. Semoga aja benar-benar ini vibes-nya bisa terkonversi ya di saat kita memainkan mereka menghadapi Arab Saudi, karena memang level kompetitif mereka ini sedang on fire ya, sedang tinggi-tingginya motivasi mereka, kepercayaan diri mereka sekarang di tim-tim Eropanya itu ada di regular starting gitu kan, jadi itu pasti menambah semangat mereka, confident mereka, dan saya harap ini bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert bagaimana caranya supaya mood mereka terjaga, karena mood ini penting, soalnya mereka datang kan mepet ya, nggak bisa banyak drilling yang dilakukan gitu, kecuali pendekatan dari hati ke hati, memberikan rasa nyaman, pemain-pemain itu relax, enjoy, sehingga performa mereka bisa konsisten ya, baik di klub yang mereka telah tunjukkan kemarin sampai di timnas nanti. Itu yang penting sih. Apalagi di main away gitu ya, bukan away tapi memang venue-nya di luar Indonesia, di Arab Saudi, menghadapi tim Arab Saudi juga. Yang bisa diandalkan tentu saja lini pertahanan kan sebenarnya yang harus diperkuat gitu. Tapi ya itu tadi positifnya lini pertahanan kita, misalnya Bang Jai Set punya catatan positif di Sassuolo, menang 2 kali pertandingan terakhir menang, tambah juga Calvin Verdong tadi. Tapi saya ingin juga bertanya ke Bung Yoke soal tadi yang disinggung oleh Mas Erlangga, pandit-pandit di Arab Saudi yang justru membahas soal taktik bola-bola crossing dan set piece. Apa yang harus bisa diantisipasi oleh Coach Patrick? Sebetulnya itu udah cerita lama ya. Penyakit kita kan memang bola-bola set piece saat defense. Dan saya kira itu juga sudah disadari betul oleh tim pelatih kita, bagaimana cara mengantisipasi bola-bola crossing, bola-bola set pieces juga. Dan Coach Patrick kan kemarin juga sempat announce ya bahwa itu menjadi perhatian timnya gitu. Nah sebetulnya dengan kalau pakai formasi 4 back, dengan kita jaga dalam 4 back sejajar, mestinya
strategi untuk Arab mainin bola-bola crossing ke far post ini bisa kita eliminasi. Karena kita punya 4 back yang stay gitu ya. Dan kita bisa berharap lah karena kita punya pemain-pemain yang tinggi ya. J.I. Jazz, kemudian Kevin Dix, kemudian juga Rizky Ridho mungkin nanti yang bisa dimainkan. Mungkin kalau Kelvin Verdong nggak tinggi ya, tapi punya kecepatan. Positioningnya dia saat melakukan defending itu sangat bagus. Jadi semoga aja ini benar-benar pemain belakang kita tuh disiplin, terutama penjaga gawang kita nih. Karena salah satu yang paling diharapkan kan bagaimana antisipasi dari penjaga gawang, dalam hal ini mungkin Martin Pas, yang secara visi dia lebih terbuka kan, dia bisa lebih melihat secara full, karena dia yang akan menghadap dia bisa membaca situasi kan. Kalau Martin Pas ini bermainnya benar-benar dalam performa yang baik, karena dia juga sudah pengalaman 2 kali ketemu Arab Saudi, pertama di Jeddah hasilnya 1-1 dan di GBK 2-0, dia punya pengalaman, punya kepercayaan diri, itu yang kita harapkan. Kang Abo, tadi kan Coach Patrick di berita pengantar bilang nih kalau sebenarnya strategi bisa dioptimalkan, tapi dengan waktu yang minim gitu. Ini pemain-pemain abroad juga banyak yang baru datang. Anda punya pengalaman nggak dengan persiapan yang mepet, harus menghadapi pertandingan sepenting seperti yang kita akan hadapi, timnas yang kita akan hadapi beberapa waktu ke depan ini? Ya, dengan waktu yang sangat singkat ini, tidak ada waktu juga untuk mencoba-coba strategi. Taktikal apa yang akan dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert itu. Saya berharap sih di pertandingan nanti, game plan atau platform yang sudah selama ini dilakukan, dengan hasil uji coba yang sebelumnya, ini tetap menjadi patokan bagi Coach Patrick Kluivert. Karena apa? Karena kita juga percaya ya, bahwa para pemain belakang kita, kayak J.I. Jazz juga udah paham bagaimana caranya mengantisipasi striker yang punya postur tinggi, dan dia sudah teruji di Serie A. Bagaimana dia juga di 2 kali pertandingan sebelumnya dia melakukan clean sheet. Jadi ini tidak apa yang disampaikan oleh media Arab bahwa mereka akan memaksimalkan itu, melakukan crossing, tapi kali ini saya masih optimis dan saya masih punya keyakinan bahwa lini belakang kita bisa mengatasi itu semua. Ya, dan lagi bagus-bagusnya ininya ya, kondisinya seperti sekarang ini. Ya, secara keseluruhan secara keseluruhan para pemain sedang dalam tren positif gitu kan di klubnya masing-masing. Saya ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, ada bocoran lagi nggak nih kira-kira dari media-media Saudi atau pandit-pandit di Saudi apa yang mereka perhatikan dari timnas Indonesia belakangan ini? Belum terlalu banyak bocoran karena saya juga nonton beritanya sengertinya bahasa Arab yang saya ngerti. Tapi bocorannya sih sebenarnya kayak kemarin kan kita sempat dengar ada kabar yang cukup baik buat kita kan waktu dengar Salim Dosari cedera dan kiper utamanya Nawaf Akidi cedera. Cuma ternyata di game terakhir sebelum mereka liganya break, mereka sudah sembuh dan sudah dipanggil juga sama coachnya Saudi, jadi udah join. Itu sih paling kabar yang kurang baik buat kita karena 2 pemain terbaiknya join. Cuma yang bisa saya kasih tahu mungkin bisa dilihat juga ya untuk Falcon Calling ya, kalau kita kan Garuda Calling, kalau mereka kan Green Falcon. Falcon Callingnya itu sekarang banyak pemain yang di usianya 20-an Mas. Jadi nama-nama pemain besar yang dulu kita lihat kayak seperti pertandingan sebelumnya seperti Ali Bulaihi dan kawan-kawan itu banyak yang tidak dipanggil. Sekarang banyak yang dipanggil jebolan dari U23 yang memang notabene mereka di liga tuh menit bermainnya banyak. Jadi nggak seperti tren sebelumnya di mana yang dipanggil nama besar ya. Mereka cadangan di klub tapi dipanggil karena nama besar. Yang sekarang ini saya lihat seperti Musab itu number 10-nya sangat bagus di Qadasiyah FC kan. Sebelumnya dia main tahun lalu di Al Shabab dan Al Hilal. Jadi itu malah yang sedikit agak serem gitu ya. Dan juga Saud juga baru datang kan kemarin yang main di RC Lens. Dia juga datang. Ya kita harapkan Kelvin Verdong bisa menang duel lagi lawan Saud karena kan sebelumnya kan timnya habis ketemu ya di Liga Prancis. Liga Prancis. Kan Kelvin kalau nggak salah timnya menang ya kan lawan timnya Saud kan. Ya jadi mudah-mudahan itu kebawa tren positifnya Verdong bisa nutup Saud lagi karena jujur aja kalau saya lihat sebagai fans sepak bola Liga Saudi, Saud itu pemain terbaik, lebih baik daripada Salim Dosari, pemain lokal Saudi. Menarik kalau begitu saya tanyakan juga di UK. Head to head antara Verdong dan Saud di Liga Perancis di Ligue 1 akan juga tercermin di pertandingan nanti kira-kira?
Ya paling tidak sudah ada pengalamannya dari Kevin Verdonk bagaimana cara ngatasin Saud, tapi kita tidak tahu persis ya, kita hanya bisa menduga-duga. Yang jelas kita fokus dengan pemain-pemain kita dan kita percaya bahwa levelnya Verdonk dengan pengalaman yang dia miliki harusnya dia sudah confident untuk bisa menyiasati siapapun pemain-pemain dari striker Arab maupun flank-flank khususnya di sisi kanan ya, karena kan Kevin Verdonk kan banyak beroperasi di kiri. Cuman yang menarik kalau kita lihat dari formasi belakang ini, Dean James dan Kevin Verdonk nih kelihatan sudah nyaman dengan formasi 4 back karena di klubnya masing-masing mereka dimainkan sebagai full back kiri. Ini mungkin menjadi salah satu highlight yang barangkali akan jadi pertimbangan sangat oleh Patrick Kluivert mengapa misalnya nanti akan dimainkan dengan 4 back. Termasuk juga dengan Kevin Dix. Di Gladbach juga dia mainnya sebagai center back dengan formasi 4 back. Jadi lebih cenderung ke situ sih. Tuh, berarti kalau ada kritik terhadap Coach Patrick nih kopeh banget sih mainin 4 back. Sebenarnya ada alasannya. Ada alasan. Itu tadi karena pemain-pemain abroad kita yang bermain di liga-liga Eropa sudah terbiasa dengan formasi 4 back di belakang. Saya mau tanya juga ke Mas Erlangga nih soal persiapan supporter timnas sejauh ini bagaimana Mas Erlangga? Tiket udah dipegang semua ya? Alhamdulillah 3 hari terakhir kita kabar baik akhirnya setelah banyak drama. Akhirnya kita dapat tiket jalur resmi Mas, karena kan memang sebelumnya kan ada sedikit delay ya untuk tiket section Indonesia. Itu delaynya itu purely memang diskusi antara kami PSSI dan SAFF untuk menekan angka calo. Jadi di sini tuh budaya calo di Indonesia tuh dibawa-bawa sama teman-teman kita negara Indonesia di Arab, sangat disayangkan sekali. Jadi kita intens tuh Mas dari tiket dirilis sekitar akhir September itu kita intens dengan PSSI dan Saudi Federation. Akhirnya kita ketemu formula bagaimana tiket ini bisa didistribusikan sesuai tepat sasaran ke warga negara Indonesia yang benar-benar ingin nonton bola. Dan alhamdulillah dapat semua. Sudah dapat semua. Kabarnya 4.000-an ya, 4.000 tiket ya? Betul, 4.182. 4.182 dia. Oke, selain kesiapan tadi tiket sudah dipegang, ada persiapan lain misalnya koreo-koreo kalau di GBK kan koreo-koreo timnas supporter kita luar biasa, tifo-tifo yang disajikan luar biasa. Udah ada persiapan juga di sana? Kita itu malah satu hal yang pertama kita persiapkan waktu cuma di sini tuh izinnya 3 lapis. Pertama izin dari Saudi Federation, habis itu izin dari AFC dan terakhir izin dari Ministry of Interior. Sekarang udah ke lapis keberapa nih? Sekarang kemarin kita udah dapat approval dari satu orang dari Saudi Federation, terus tiba-tiba malamnya orang lain mereply dengan nggak bisa, kita reject. Wah, kita doakan sebenarnya jebol ya. Mohon doanya. Sampai saat ini masih diskusi, sekarang udah naik ke level AFC dibantu dengan staf PSSI yang ada di Jeddah. Jadi kita lagi intens nih. Ini kayaknya banyak cara ya buat menghindari dukungan-dukungan lain untuk mendukung timnas kita di Arab Saudi. Tapi saya tanya ke Kang Abo soal dari perspektif supporter nih, Bang Abo. Anda kan sudah terbiasa bermain abroad gitu ya, ke luar negeri, away gitu melawan tim-tim Timur Tengah. Tapi atmosfer yang Anda rasakan dulu sebagai striker timnas bermain away gitu, tapi dengan dukungan supporter yang tidak terlalu banyak, tapi berisik lah, cukup berisik, itu bagaimana tuh? Ya, pemain ke-12 ini untuk tim nasional Indonesia memang selalu diharapkan ya, memang selalu dibutuhkan, apalagi bermain di Arab Saudi. Ketika kami bermain di sana, kita seolah-olah bermain seperti di kandang sendiri. Karena para penonton tumpah banget di sana, hadir dengan nyanyian koreo yang betul-betul membuat kami berdecak kagum. Dan ini mudah-mudahan juga para pemain yang sekarang bermain ini akan lebih dari yang pernah kami rasakan waktu itu. Oke, mudah-mudahan begitu. Oke, saya balik ke balik ke susunan pemain. Tanpa mengesampingkan peran-peran lainnya di lini depan gitu Bung Yuke ya. Kan Marcelino ini tidak terpanggil meskipun dia punya kontribusi yang sangat besar sebenarnya ya untuk Indonesia sampai titik ini. Pernah juga melawan Arab Saudi sebelumnya, kemenangan Indonesia di situ ada Marcelino Ferdinand. Sekarang tidak ada. Anda melihat situasi seperti ini bagaimana nih? Iya, saya kira memang ini sudah dipikirkan matang ya oleh Coach Patrick. Kan Coach Patrick sudah mengatakan bahwa dia hanya mempertimbangkan pemain-pemain yang memang mendapatkan jam bermain di klubnya gitu. Kebetulan Marcelino saat ini memang belum mendapatkan itu karena masih mengalami cedera dan juga masih proses pengurusan administrasi ke Tresin ya, klubnya yang baru, sehingga mungkin Coach Patrick menganggap bahwa ya
dia nggak dalam posisi yang fit untuk diikutkan. Memang dari sisi kualitas kita sayangkan sih ya, Marcelino bagaimanapun kan memang pemain yang berbeda, punya talent gitu ya. Tapi kalau dia sedang off fire ya sulit juga untuk diharapkan. Jadi saya lihat di sini kita masih bisa berharap dengan pemain-pemain yang lain yang kita pikir nanti bisa memberikan sesuatu yang lebih ya. Misalnya seperti debutan Emiliano Jonathan. Itu dari sisi kualitas, wah mungkin 11-12 dengan Marcelino. Bahkan dari sisi pengalaman dengan dia tampil di Utrecht di Eropa gitu ya, pasti dia levelnya lebih tinggi. Dan kita lihat kemarin ketika lawan Libanon, lawan Cina Taipei, wah ini pemain yang benar-benar punya dimensi yang beda, dan saya kira itu kita harapkan bisa nutup dan ketiadaan Marcelino. Dan ada angin segar, Ole Romeni sudah bisa dimainkan kembali. Gimana nih lihat? Walaupun ya kita tahu ya kondisi Ole Romeni dengan dia sudah lama absen di competitive match gitu ya, jadi agak sulit juga diharapkan terlalu lebih. Mungkin kalau nanti dia nggak main sebagai starter, barangkali Patrick menyiapkannya untuk 20 menit terakhir atau 15 menit terakhir. Nah, ini menarik juga dengan pemain pelapis gimana nih terakhir untuk pembahasan kita malam hari ini? Ya, saya kira pelapis-pelapis kita sudah cukup mumpuni kok. Kalau tadi Radi bilang bagaimana dengan pemain depan, nggak ada Marcelino tapi juga masih ada Emiliano Jonathan, masih ada Zylstra juga yang bisa jadi opsi. Kemudian Ragnar juga sudah kembali gitu kan. Jadi opsinya masih banyak. Jakob juga bisa dimainin sebagai penyerang juga dengan kecepatannya. Jadi opsi-opsi itu senantiasa masih dalam situasi yang oke. Ya, vibes kita positif dan ini juga diharapkan menular ke pemain-pemain nanti jelang melawan Arab Saudi. Kita akan tetap pantau, kita akan tetap semangati pada timnas Garuda itu, termasuk besok juga menjadi latihan terakhir sepertinya untuk official training ya. Official training untuk menghadapi Arab Saudi pada hari Kamis nanti. Baik, terima kasih analisisnya Bung Yuke dan juga Kang Abo dan juga kabar dari Saudi melalui Mas Erlangga. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lagi nanti pembahasan timnas lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung panik saat dua rekannya terjebak di dalam lift. Kami punya informasi ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. PBU swasta batal membeli BBM dari Pertamina karena mengandung etanol. Kelangkaan BBM non-subsidi pun di depan mata. Tidak ada alasan bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis kada. Kelangkaan BBM bukan hanya masalah teknis distribusi, tetapi juga menyangkut hak konsumen yang wajib dijamin negara. Simak Business Talk, Selasa 7 Oktober pukul 10 malam di Kompas.